Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah sejarah, misteri, mitos, dan legenda dari Pegunungan Siklop. Pegunungan Siklop atau disebut juga Pegunungan Daponsoro yang ada di Papua. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Pegunungan Siklop atau disebut juga Pegunungan Daponsoro adalah sebuah jajaran pegunungan yang berada di Provinsi Papua. Panjang Pegunungan Siklop sekitar 36 km, membentang dari barat ke timur. Secara administratif, Pegunungan Siklop terletak pada wilayah administratif Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, Danau Sentani, dan juga di sisi selatan adalah Teluk Tanah Merah. Di sebelah barat dan juga di sebelah timur terdapat Teluk Yosudarso. Pegunungan Siklop sangat jelas terlihat dari kota Sentani ke arah utara. Pegunungan Siklop menjadi pemandangan mempesona pertama yang dilihat oleh wisatawan setibanya di Bandara Sentani, Jayapura. Pegunungan Siklop membentang sepanjang 36 km dari barat ke timur. Pegunungan Siklop merupakan pembatas antara Danau Sentani dan juga Samudra Pasifik. Pegunungan ini menjadi tempat hidup fauna endemik Papua seperti burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus, landak semut irian, dan juga kanguru pohon. Pegunungan Siklop juga menjadi sumber air dari Danau Sentani. Adapun asal-usul nama Pegunungan Siklop bermula ketika seorang pelaut Prancis yaitu Louis Anton de Bougainville berlabuh di Teluk Humboldt pada tahun 1768 Masehi. Dia melihat pegunungan di pesisir utara Jayapura yang sepintas tampak seperti raksasa bermata satu yang sedang tertidur. Maka Bougainville menamai pegunungan ini dengan sebutan Siklop. Dalam mitologi Yunani, Siklop adalah anak laki-laki dari dewa Poseidon dan juga Dewi Tosa. Adapun sebelum dinamai Siklop, sejatinya Pegunungan Siklop bernama asli Pegunungan Daponsoro. Nama inilah yang disematkan oleh masyarakat Sentani dan juga nenek moyang orang Sentani yang memiliki dewa tersendiri, bukan dewa Dewi Yunani. Namun, seiring waktu, nama Gunung Daponsoro kurang populer ketimbang sebutan Pegunungan Siklop yang dibuat oleh Bougainville. Ya, begitulah yang terjadi pada masa lalu. Setiap datang ke tempat baru, para petualang Eropa langsung memberi nama apa saja yang mereka jumpai tanpa bertanya ke penduduk lokal atau penduduk setempat. Atau waktu itu mungkin saja mereka memang tidak menjumpai penduduk di daratan. Sebab itu, dengan sesuka hati memberi nama baru dan juga mencantumkannya dalam peta dunia, sehingga nama yang mereka buat lebih terkenal atau lebih dikenal dan menjadi rujukan banyak orang dari berbagai bangsa. Di sisi lain, masyarakat Sentani percaya bahwa Pegunungan Daponsoro adalah rumah Dewi Pemberi Kehidupan, yaitu Hokai Miai atau Ibu Pertiwi. Pegunungan Daponsoro juga dijaga oleh 4 dewa yang menyebar ke 4 penjuru mata angin, yaitu di timur ada Dewa Nu, di barat Dewa Wai, di selatan Dewa Abun, dan di utara Dewa Dobon. Dewa Nu di timur, Wai di barat, dan Abun di selatan adalah dewa yang mendatangkan petaka, yaitu penderitaan, kesengsaraan, dan berbagai macam penyakit. Adapun Dewa Dobon yang ada di utara dianggap sebagai dewa yang mendatangkan kemakmuran. Untuk itu, Daponsoro atau kini Siklop adalah pegunungan sakral yang menjadi rumah bagi para dewa yang dipercaya oleh masyarakat Sentani Papua. Lebih lanjut, Pegunungan Daponsoro atau Siklop memiliki beberapa puncak,
yaitu Gunung Daponsoro atau Siklop, setinggi 1580 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Gunung Butepon dengan tinggi 1450 meter di atas permukaan laut, Gunung Robong 1970 meter di atas permukaan laut. Lalu ada pula Gunung Hailufoy dengan tinggi 1960 meter di atas permukaan laut, Gunung Rapeni 1700 meter di atas permukaan laut, dan terakhir Gunung Adumama setinggi 1560 meter di atas permukaan laut. Dari semua gunung di pegunungan Siklop itu, yang namanya cukup menarik adalah Gunung Adumama. Konon masyarakat memberi nama Gunung Adumama karena kondisinya terjal dan juga curam. Tidak sedikit dari para pendaki mengeluh adu mama saat naik ke gunung ini. Sebab itu, gunung tersebut diberi nama Gunung Adu Mama. Lebih lanjut, Pegunungan Siklop adalah kawasan cagar alam yang lantaran keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan dan juga satwa. Ekosistemnya perlu mendapatkan perlindungan agar perkembangannya berlangsung secara alami. Pegunungan Siklop ditunjuk sebagai cagar alam sejak November 1987 dengan luas 22.500 hektar. Pegunungan Siklop terdiri dari 5 tipe ekosistem utama, yaitu hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan, hutan sekunder, dan juga padang rumput. Seluruh ekosistem merupakan ekosistem yang alami. Di cagar alam Siklop dilaporkan setidaknya terdapat 2 jenis monotremata, namun 1 diantaranya telah dinyatakan punah pada tahun 2007 silam. 4 dari 5 spesies Echidna hidup di tanah Papua, dan spesies ini mampu bertahan hidup dari zaman prasejarah hingga zaman evolusi atau 160 juta tahun yang lalu. Echidna sendiri merupakan satwa yang terancam punah. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa Echidna Papua telah punah. Keberadaan Echidna di Siklop pun hanya dari informasi para pemburu yang menyatakan kerap melihat Echidna. Konon, anjing paling jago berburu pun akan takut saat menghadapi Echidna tersebut. Bagi masyarakat setempat, Echidna dikenal dengan nama atau sebutan babi duri. Caranya mencari makan adalah dengan menggaruk-garukan tangannya ke batang pohon atau gundukan tanah untuk menemukan rayap yang merupakan makanan utamanya. Itulah sekilas dari Pegunungan Siklop atau Pegunungan Daponsoro yang ada di Papua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini atau cerita terkait dengan Pegunungan Siklop atau Daponsoro ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, mitos, dan misteri dari berbagai gunung lainnya, baik itu yang ada di Papua maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.